Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadabbur Ramadan edisi Qablu Zuhur, tanggal tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriah, ya. 4 Maret 2025 Masehi. Teman-teman semuanya, tadi kan kita menyinggung tentang menikmati Ramadan, ya. Ramadan itu tuh untuk dinikmati, teman-teman. Kalau kita menikmati Ramadan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan akhir Ramadan adalah la'allakum tattaqun, itu tadi, menjadikan kita sebagai bahagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa tercapai. Itu tergantung kita, teman-teman. Bagaimana menjadikan satu bulan penuh ini menjadi bulan pelatihan untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini pada pagi hari ini, malam hari ini sih kebiasaan malam ya. Pada pagi hari ini, teman-teman, ya, masih pagi, betul, bukan malam. Astagfirullah, ya. Memang bulan Ramadan itu bulan yang memang kita diwajibkan atau dipantaskan untuk menghidupkan malam, ya. Karena di bulan Ramadan ini, ya, ada amalan tahunan yang sering kita laksanakan, dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar menjadi formalitas tahunan tok, tapi bisa berbekas di bulan-bulan berikutnya, yaitu sholat tarawih, ya. Sebuah amalan sunnah yang sunnahnya ini dikuatkan atau dikokohkan, ya, menjadi sunnah muakkadah, menjadi sunnah yang disetarakan dengan wajib. Amalan ini, ya, sunnah yang disetarakan amalannya menjadi setara dengan amaliyah fardu. Pahalanya pun juga pahala yang disetarakan dengan amalan fardu atau amalan wajib, ya. Setiap tahun kita melaksanakan sholat sunnah tarawih ini berbarengan dengan sholat fardu isya, ya, dan ditutup dengan sholat witir setelah. Tapi setelah kita laksana sholat tarawih witir gitu, ya, nggak lantas kita menghidupkan malam, begadang gitu, ya, dalam artian wah kita begadang menghidupkan malam dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Enggak, ya, bukan begadang, bukan menghidupkan malam dalam artian kita main game atau mentang-mentang sudah selesai waktu puasanya lantas bisa menularkan atau langsung melancarkan nafsu seksualnya, atau bisa marah-marah lagi, atau bisa ngomong kasar dan seterusnya. Nggak gitu. Tetap, ya, walaupun sudah iftar, sudah buka puasa, tetap yang namanya lisan, nafsu, ya, mulut, lambe kalau kata orang Jawa, ini harus tetap kita kendalikan. Ini tetap harus kita jaga. Ini tetap harus kita rawat. Kenapa? Kenapa? Dua inilah yang menentukan apakah pahala Ramadan kita dapat atau pahala Ramadan kita sia-sia belaka. Jadi hanya dapat lapar dan haus saja. Ini yang harus menjadi concern dari teman-teman semuanya. Kalau bulan Ramadan ini kita sia-siakan, rugi. Kenapa? Karena tahun depan belum tentu kita bertemu lagi dengan Ramadan.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang namanya yang hidup semua pasti mati toh, ya kan? Iya, yang namanya yang hidup semua pasti mati. Tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mari manfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan seksama, ya. Mumpung Ramadan masih 26 hari lagi, masih panjang perjalanan, ya. Ramadan jangan kita sia-siakan. Ramadan jangan kita Ramadan jangan kita manfaatkan untuk hal yang tidak baik gitu. Bukan berarti setelah buka puasa Ramadan lantas kita bisa kembali seperti sedia kala, enggak gitu. Bisa mulutnya ngomongnya sembarangan, bisa ini, enggak gitu. Enggak gitu kawan. Justru kalau mau Ramadan itu berbekas, pertahankan. Kendalikan itu tetap hawa nafsu, lisan, mulut, ya, tetap kita kendalikan, tetap kita jaga. Itu, dan setelahnya pun juga begitu, bukan berarti setelah Ramadan selesai lantas kembali lagi seperti sedia kala. Nah, itu berarti namanya hamba Ramadan. Itu berarti namanya Ramadan tidak membawa kenikmatan, tapi Ramadan membawa kesengsaraan. Nah, itu kan namanya orang yang tidak menikmati Ramadan. Orang kalau menikmati Ramadan nggak begitu mindsetnya. Ketika orang menikmati Ramadan, yang pasti mindsetnya adalah enjoy, nikmat. Allah perintahkan untuk menjaga, menahan segala bentuk, mengendalikan segala bentuk hawa nafsu, lisan, amarah, mulut, ya, dan hal-hal yang berpotensi membatalkan puasa Ramadan ataupun yang membatalkan pahala puasa Ramadan, ya. Coba untuk kita lawan, coba untuk kita combat, coba untuk kita contain sama-sama, ya. Itu kita lakukannya itu dengan penuh kenikmatan lillahi ta'ala. Tapi tidak semua orang dapat menikmati Ramadan. Yang dapat menikmati Ramadan adalah hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya. Apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah? Allahu alam, itu hanya Allah yang tahu. Jadi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang mampu menikmati Ramadan. Nah, bagaimana agar kita bisa dipilih oleh Allah untuk menikmati Ramadan? Caranya mudah saja. Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau berislamlah kamu secara kafah, secara sungguh-sungguh. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan dari Allah. Itu, ya. Itu kalau kita lakukan itu secara istiqomah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan karunia, diberikan nikmat menikmati Ramadan. Kalau orang menikmati Ramadan tidak berasa, tiba-tiba sudah seminggu Ramadan, tiba-tiba sudah 10 hari pertama bulan Ramadan, tiba-tiba sudah pekan kedua, sudah nisfu Ramadan, sudah nuzul Quran, sudah 10 hari 10 malam kedua bulan Ramadan, tiba-tiba sudah 10 terakhir, sudah mau OTW Lebaran, tidak berasa gitu. Dan ketika nanti di akhir Ramadan, nah ini yang membedakan. Orang kalau menikmati Ramadan, pada akhir Ramadan dia pasti akan sedih, dia pasti akan merenung, pasti akan bermuhasabah, dan dia pasti akan bertanya, apakah Ramadan
Ramadannya diterima oleh Allah? Apakah segala bentuk ibadah, amal saleh, amal baiknya di bulan Ramadan diterima oleh Allah? Pasti itu. Apakah dia sudah lakukan yang diperintah oleh Allah pada saat bulan Ramadan apa belum? Jadi masalah Ramadannya diterima apa enggak, ya itu nanti akan terjadi pada akhir Ramadan gitu. Pada akhir Ramadan nanti yang menentukan apakah Ramadannya diterima atau tidak gitu. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini memang kita persembahkan untuk Allah. Jadi pasti akan bertanya kita kepada Allah, ya Allah, apakah puasa Ramadan tahun ini saya diterima? Apakah seluruh ibadah saya di bulan Ramadan ini diterima, ya Allah? Orang pasti akan bertanya kayak gitu, ya. Kalau di akhir Ramadan, kalau orang itu menikmati Ramadan, tapi sebaliknya orang yang tidak menikmati Ramadan, maka di akhir Ramadan ia paling akan mengucap syukur, alhamdulillah, wah senangnya bisa senangnya bisa makan lagi, senangnya bisa minum lagi, senangnya bisa nge-seks lagi, dan seterusnya. Dan ya kaitannya dengan itu. Nah ini yang patut kita sayangkan, ya. Makanya rekan-rekan sekalian, mari, mumpung bulan Ramadan masih panjang, seminggu pun belum, ya, belum seminggu Ramadan ini, ya. Mari kita rawat Ramadan kita jaga Ramadan kita tetap berkualitas. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, tetap stay fokus, ya, tetap pada jalur bahwa kita sedang mengejar fadilah atau mengejar keutamaan Ramadan. Dan apapun yang terjadi, tetap kita berfokus kepada tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, gitu, ya. Oke, jadi mari kita menikmati Ramadan. Cara kita untuk menikmati Ramadan ini sebenarnya mudah kok. Menikmati Ramadan itu bisa dengan kita memperbanyak mendekat kepada Allah, ya, memperbanyak melaksanakan sholat sunnah. Kan waktu itu udah pernah kita bahas, dalam sehari aja kita bisa melaksanakan 48 sampai 62 rakaat sholat dalam sehari selama bulan Ramadan, ya. Dalam sehari kita melaksanakan sholat 17 rakaat fardu 5 waktu, ya. Tambah lagi sholat sunnah witir, ada yang 11, ada yang 23 rakaat. Tambah lagi sholat sunnah tarawih dan witir, ada yang 11, ada yang 23 rakaat. Tambah lagi malamnya dengan tahajud 8 rakaat. Tambah lagi dengan sholat fajar, sholat sunnah qablus subuh 2 rakaat. Tambah lagi dengan sholat duha 12 rakaat, ya. Jadi total bisa 50 sampai 62 rakaat dalam sehari. Nikmat gak itu? Kalau kita menikmatinya pasti nikmat. Tapi kalau kita jadikan beban, pasti akan jadi beban, gitu. Tinggal kita mau menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah nikmat atau sebagai sebuah beban.
Orang yang menganggap bulan Ramadan ini adalah beban adalah orang yang sungguh sangat tidak menikmati Ramadan. Kenapa orang bisa tidak menikmati Ramadan? Karena tidak dibiasakan menikmati Ramadan. Kenapa tidak dibiasakan menikmati Ramadan? Karena memang dari dulu memang tak dibiasakan untuk menikmati Ramadan. Karena orang tersebut tidak mengenal manfaat dari Ramadan, tidak mengenal karamah Ramadan, dan tidak juga mengenal cucuran berkah, rahmat, dan kasih sayang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang jam 11 pagi ya, 1 jam lagi kurang lebih kita masuk waktu sholat zuhur untuk Jakarta sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.